Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, ada informasi yang sekarang ini menggelinding di tengah-tengah publik yang disebut Puan timbul, Gibran tenggelam. Sahabat BN, apa ini maksudnya? Kita tahu bahwa sekarang ini semakin menggumpal informasi bahwa dalam waktu dekat ini Megawati Ketua Umum PDIP dengan Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra yang merupakan presiden terpilih segera akan bertemu. Segeranya itu benar-benar tidak lama lagi. Malah seperti telah hampir pasti sebelum tanggal 20 Oktober, sebelum serah terima jabatan antara Prabowo Subianto dengan Jokowi tanggal 20 Oktober nanti, pertemuan itu akan berlangsung. Yang menjadi menggelitik dengan adanya pertemuan ini adalah ketika informasi bergulir bahwa kemungkinan besar nanti di dalam perjalanan kabinet ini Puan Maharani yang akan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Kalau ini yang terjadi, waduh, tidak dapat kita bayangkan. Dan ini bukan tidak mungkin terjadi. Jika saja tetap menggelembung ke permukaan isu tentang akun Fufu Papa yang heboh sekarang ini, bukan tidak mungkin Gibran akan terkena oleh apa yang disebut selama ini bahwa Gibran diduga pemilik akun Fufu Papa yang menyerang Prabowo Subianto itu. Di samping akun ini menyerang Prabowo Subianto, akun ini pun menyerang ke berbagai pihak, termasuk artis dan PKS. Dan yang menjadi permasalahan lagi, kata-kata yang terucap dalam akun itu menjijikkan, kotor, dan itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Walaupun dia mengeluarkan itu sebelum dia jadi pemimpin. Sebab seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara, pemimpin bangsa, tentu perlu dikaji latar belakangnya. Oke, sebenarnya saya nggak pernah berubah ya. Dari awal, mohon maaf, saya hanya bicara teknis saja. Jadi artinya 99,9% memang akun Fufafa itu adalah clear. Loud and clear bahwa itu adalah akun milik mantan wali kota Solo atau juga wakil presiden terpilih kita, Gibran. Ya gitu. Kenapa? Karena ada dua hal yang bisa kita dekatkan. Pendekatan secara socio-technical atau pendekatan secara pure technical. Socio-technical adalah kita melihat bagaimana cara menulis seseorang. Gaya menulis seseorang itu nggak pernah berubah, ya gitu. Karena dia menulis di satu part kalimat dia menuliskan yang itu YG, menulis apa itu sama, ya. Jadi itu clear betul ketika akun dia yang lain yaitu Cilipari Catering itu adalah dengan menuliskan dengan gaya bahasa sama. Bahkan beberapa akun ini selalu berhubungan. Artinya ketika Cilipari mention akun Raka Gunarli dan juga ketika Raka Gunarli mention akun @rkgbrn dan menariknya Fufu Fafa juga mention akun yang sama. Kalau Kaisang Pangarep adiknya itu mention juga untuk Raka Gunarli. Jadi artinya ini clear. Dan secara technical, pure technical adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Anonymous ya, yang dia mencoba kemudian untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan. Ya 089 sekian 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 yang belakangnya 33 itu ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency kemudian dimasukkan email yang digunakan, emailnya dimasukkan Cilipari langsung terhubung ke Fufu Fafa. Jadi artinya itu clear betul
tidak bisa terbantahkan lagi. Ya, saya sama sekali tidak ada niatan apapun ya, karena saya harus mengatakan kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Jadi Sahabat BN, itulah sebabnya sekarang berhembus isu Puan timbul di istana, Gibran tenggelam dari istana. Artinya jika sempat bersatu PDIP dengan penguasa, atau jika PDIP menjadi koalisi Indonesia Maju, koalisi yang dipimpin Prabowo Subianto, tentu saja ini dalam tanda petik akan menjadi malapetaka bagi Gibran. Dan apabila malapetaka ini menjadi kenyataan, bukan tidak mungkin Gibran akan tenggelam, Puan Maharani akan muncul di istana. Sahabat BN, kalau melihat kepada pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh PDIP, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati memang telah positif, tampaknya akan berlangsung sesegera mungkin. Mungkin hanya tinggal lagi menunggu Megawati yang sekarang ini sedang berada di luar negeri. Ketika nanti Megawati telah pulang dari lawatannya ke Rusia dan Uzbek, maka pertemuan ini akan berlangsung. Sinyal pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus menguat. Dari pernyataan terbaru para tokoh PDIP, pertemuan kemungkinan berlangsung sebelum pelantikan Presiden Prabowo 20 Oktober mendatang. Kan seperti yang dikatakan oleh Pak Sekjen Gerindra, akan ada sebelum pelantikan. Kapan itu kan tentunya sekjen masing-masing yang ngatur nanti. Nah, dalam pertemuan itu karena Ibu Mega masih di Rusia dan kemudian dari Rusia ke Uzbek, ke Tashkent. Tapi kalau misalkan gabung ke koalisi pemerintah itu tanya Ibu Ketua Umum. Senada dengan Yasona Lauli, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan, kemungkinannya Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto dalam kurun waktu antara sepulang Megawati dari lawatan ke luar negeri dan sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang. Nah, setelah dari sana tentu saja akan dicari momen yang tepat bagi kedua pemimpin untuk dapat berdialog dan bertemu. berarti selepas pulang dari Rusia dan Uzbekistan. Ya, nanti akan kita lihat ya, karena pelantikan presiden yang akan datang kan terjadi pada tanggal 20 Oktober. Bagi PD Perjuangan yang penting adalah pesan-pesan ideologis terhadap jalannya pemerintahan ke depan. Agar hal-hal yang fundamental seperti kedaulatan pangan yang mensejahterakan rakyat, kedaulatan energi, keuangan, Indonesia dengan jalan berkepribadian dalam kebudayaan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba kita datang pada kesimpulan bahwa PD Perjuangan melunak, kemudian masuk ke dalam, atau kedua pemimpin bangsa bertemu tapi PDI Perjuangan tetap di luar. Maka kesimpulan itu tahan dulu. Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia. Kalau itu punya kesamaan, insya Allah kami melihatnya bagi PDI Perjuangan baik di dalam maupun di luar sama saja. Tentu saja tidak dapat dibayangkan jika PDIP sempat berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Dan nyatalah nanti di sini kalau memang itu terjadi, PDIP tidak ada persoalan dengan Prabowo Subianto,
Tetapi PDIP hanya punya persoalan dengan Jokowi dan keluarganya. Yang menurut PDIP, yang meninggalkan PDIP itu bukan Prabowo. Yang meninggalkan PDIP itu adalah Jokowi dan keluarganya. Apabila sempat benar-benar Gibran yang punya akun Fufu Papa yang menyerang Prabowo itu, nyata-nyata itu akun Gibran, bukan tidak mungkin Prabowo akan merasa risih dengan wakilnya Gibran. Kalau itu terjadi, apakah mungkin nanti digantikan oleh Puan Maharani sebagai partai pemenang pemilu untuk wakil dari Prabowo? Bisa jadi ini nanti yang terjadi. Dan kalau itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan konstitusi. Bagaimana jadinya nanti kalau Puan Maharani masuk ke istana menjadi wakil presiden, Gibran keluar dari istana, mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dan di dunia politik tidak ada satupun yang tidak mungkin. Kalau kemungkinan ini menjadi kenyataan, sekali lagi dapat kita bayangkan pergulatan PDIP dengan Joko Widodo dan keluarganya. Sama-sama kita saksikan perjalanan politik negeri ini ke depan, dan sama-sama kita tunggu pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa